Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele. Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir.
Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran tersangka, peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang lihat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Pengennya aku ngejar, mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh.
Ngeliat di mana tadi Pak ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada serba pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu, cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Udah kita datang pakai umpan, udah jangan ya nanti jadi ganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya Pak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada fungsi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya Pak gimana Pak? Ya cepat-cepat terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat datanya sudah mulai terlihat di Dan Pak Yosep di sana.
Bu, media juga nggak kelihatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikutin ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi.
Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosef. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosef. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosef Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosef dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosef menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosef tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosef berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosef dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosef yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosef ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosef. Yosef pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosef, kemudian anak tiri Yosef, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosef berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosef lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosef dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosef. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosef hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana.
Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa? Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin ini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Wak, lihatnya? Nah, sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Udah kita tanam petopan, udah jangan ya nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia di sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak, Wak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat karena sudah mulai terlihat di
Pak Yosep di sana. Bu. Media juga nggak kelihatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas.
Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep,
Kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi, kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah terungkap, biarpun masih sedikit-sedikit belum ada pengakuan. Tapi alhamdulillah, ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin ini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Wak, lihatnya? Sebelah aja, semuanya pada serba, pada pengen ngapain
cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Udah gitu tertanam petopan. Udah jangan ya nanti jadi ganggu cina iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Pak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak, Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Pak, gimana, Pak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat karena sudah mulai terlihat di Dan Pak Yosep di sana.
Bu. Media juga nggak kelihatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi.
Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosef. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosef. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosef Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosef dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosef menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosef tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosef berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosef dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosef yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosef ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosef. Yosef pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosef, kemudian anak tiri Yosef, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosef berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosef lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosef dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosef. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosef hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana.
Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini, adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah ini udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang lihat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Pengennya aku ngejar, mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor. Lihat di mana tadi, Pak, ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Udah kita danang patopan, udah jangan ya, nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi, ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak, Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat Danu sudah mulai terlihat di
Pak Yosep di sana. Bu. Media juga nggak kelihatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele. Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya.
Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran tersangka, peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan. Tapi alhamdulillah, ya seneng, banyak orang-orang yang lihat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana Wak pas ngelihat tersangka Yosep
dibawa ke sini? Pinginnya aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Ngeliat di mana tadi Pak ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Berarti kita danang patopan. Udah jangan ya, nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya Pak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyorakin aja. Kecewa gak Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya Pak gimana Pak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat Darno sudah mulai terlihat di dan Pak Yosep di sana.
Bu, media juga nggak kelihatan Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya.
Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosef, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosef. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosef. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosef Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosef dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosef menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosef tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosef berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosef dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosef yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosef ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosef. Yosef pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosef, kemudian anak tiri Yosef, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosef berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosef lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosef dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosef. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosef hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban.
Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Wak, ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Udah kita danang petopan, udah jangan ya, nanti jadi ganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia di sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak, Wak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat karena sudah mulai terlihat di
Yosef di sana. Bu. Media juga nggak kelihatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas.
Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep.
Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah
Ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana Wak pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Pinginnya aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Ngeliat di mana tadi Pak ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Udah kita datang petopan, udah jangan ya nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya Wak? Nggak tahu, saya lihat dia di sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya Wak gimana Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat karena sudah mulai terlihat di Yosep di sana.
jalan dulu. Bu. Media juga nggak kedatangan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi.
Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosef. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosef. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosef Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosef dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosef menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosef tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosef berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosef dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosef yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosef ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosef. Yosef pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosef, kemudian anak tiri Yosef, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosef berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosef lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosef dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosef. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosef hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana.
Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini, adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Pak, lihatnya? Sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Udah kita tanam petopan, udah jangan ya, nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi, ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia di sebelah sana di seberang ada nyorakin aja. Kecewa gak, Wak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat karena sudah mulai terlihat di
dan Pak Yosef di sana. Bu. Media juga nggak kedatangan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Kalau
Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya.
Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan. Tapi alhamdulillah, ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana Wak pas ngelihat tersangka Yosep
dibawa ke sini? Pinginnya aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Lihat di mana tadi Pak ngeliatnya? Nah, sebelah aja semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Udah gitu kita datang petopan. Udah jangan ya nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya Pak? Nggak tahu, saya lihat dia di sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya Pak gimana Pak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP terlihat karena sudah mulai terlihat di Yosep di sana.
Bu. Media juga nggak kedatangan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya,
Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosef, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosef. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosef. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosef Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosef dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosef menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosef tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosef berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosef dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosef yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosef ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosef. Yosef pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosef, kemudian anak tiri Yosef, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosef berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosef lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosef dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosef. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosef hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia.
apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian. Mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini, adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah ini udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang lihat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Pinginnya aku ngejar, mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Pak, ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Udah kita datang patopan, udah jangan ya, nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi, ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak, Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin? Nggak ini gitu, nggak ada fungsi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat Danu sudah mulai terlihat di
Yosef di sana. Bu. Media juga nggak kelihatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas.
rekaman foto. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep.
Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah
Ya seneng, banyak orang-orang yang lihat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana Wak pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Pengennya aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Ngeliat di mana tadi Pak ngeliatnya? Nah, sebelah aja semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Berarti kita datang patopan. Udah jangan ya nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya Wak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyorakin aja. Kecewa gak Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya Wak gimana Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat Danu sudah mulai terlihat di dan Pak Yosep di sana.
Tahan dulu. Bu. Media juga nggak kelihatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi.
Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosef. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosef. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosef Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosef dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosef menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosef tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosef berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosef dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosef yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosef ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosef. Yosef pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosef, kemudian anak tiri Yosef, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosef berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosef lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosef dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosef. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosef hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana.
Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini, adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini. Sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah ini udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang lihat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Ngeliat di mana tadi, Wak, ngeliatnya? Nah, sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Berarti kita danang pakai umpan, udah jangan ya, nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyorakin aja. Kecewa gak, Wak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat Danu sudah mulai terlihat di
dan Pak Yosef di sana. Bu. Media juga nggak kelihatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas.
Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele. Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep,
Kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi, kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan. Tapi alhamdulillah, ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Pengennya aku ngejar, mau mukul, cuman dihalangin sama
polisi dihalangin gini mau moncor loh. Ngeliat di mana tadi Pak ngeliatnya? Nah, sebelah aja semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Udah kita datang patopan. Udah jangan ya nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya Pak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya Pak gimana Pak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat Darno sudah mulai terlihat di dan Pak Yosep di sana.
Bu, media juga nggak kelihatan Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikutin ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib
Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu. Diketahui, pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti.
Ayah dari Amalia, Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023, Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini, adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini. Sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu, saya mau mukul. Tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah terungkap ya, masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana Wak pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Lihat di mana tadi Wak ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Udah kita danang patopan, udah jangan ya nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya Wak? Nggak tahu, saya lihat dia di sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak Wak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya Wak gimana Wak? Ya cepat-cepat terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat karena sudah mulai terlihat di
Bu, media juga nggak kedatangan Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti kata saya. Nanti kalau nggak mau diikutin suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Kalau aku
tangan pokok. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep.
Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah
Ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana Wak pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Lihat di mana tadi Pak ngeliatnya? Nah, sebelah aja, semuanya pada sebelah, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Berarti kita danang patopan. Udah jangan ya, nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya Wak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin? Nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya Wak gimana Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP terlihat karena sudah mulai terlihat di Dan Pak Yosep di sana.
Bu. Media juga nggak keberatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu.
Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin,
Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini, adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini. Sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin ini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Wak, ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada serba, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Kita tanam pakopan, udah jangan ya, nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyorakin aja. Kecewa gak, Wak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin? Enggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepat-cepat terungkap dah, supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat saatnya sudah mulai terlihat di
Pak Yosef di sana. Bu. Media juga nggak keberatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas.
Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep,
Kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi, kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Wak, ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada serba, pada pengen ngapain.
cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Berarti kita danang patopan. Udah jangan ya nanti jadi mengganggu cina iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Pak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyorakin aja. Kecewa gak, Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin? Nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Pak, gimana, Pak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP terlihat ini sudah mulai terlihat di Pak Yosep di sana.
Bu. Media juga nggak keberatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi.
Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosef. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosef. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosef Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosef dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosef menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosef tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosef berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosef dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosef yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosef ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosef. Yosef pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosef, kemudian anak tiri Yosef, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosef berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosef lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosef dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosef. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosef hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana.
Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini, adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah ini udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Pak, ngeliatnya? Sebel aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Kita kadang patokan, udah jangan ya, nanti jadi ganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyorakin aja. Kecewa gak, Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin? Enggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah, supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat ini sudah mulai terlihat di
dan Pak Yosef di sana. Bu. Media juga nggak kedatangan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas.
Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele. Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya.
Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan. Tapi alhamdulillah, ya seneng, banyak orang-orang yang lihat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana Wak pas ngelihat tersangka Yosep
dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Ngeliat di mana tadi Pak ngeliatnya? Nah, sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Berarti kita danang patopan. Udah, jangan iya nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya Pak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyorakin aja. Kecewa gak Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya Pak gimana Pak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP terlihat datanya sudah mulai terlihat di dan Pak Yosep di sana.
Bu. Media juga nggak kelihatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya.
Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosef, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosef. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosef. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosef Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosef dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosef menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosef tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosef berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosef dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele. Yosef yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosef ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosef. Yosef pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosef, kemudian anak tiri Yosef, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosef berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosef lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosef dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosef. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosef hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban.
Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini, adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah ini udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang lihat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Pengennya aku ngejar, mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Pak, ngeliatnya? Nah, sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Udah kita danang patopan, udah jangan ya, nanti jadi ganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak, Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada fungsi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat Danu sudah mulai terlihat di
Yosef di sana. Bu, media juga nggak kelihatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan silakan ke atas.
Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep.
Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah
Ya seneng, banyak orang-orang yang lihat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana Wak pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Pengennya aku ngejar, mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Ngeliat di mana tadi Pak ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Udah kita danang patopan, udah jangan ya nanti jadi ganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya Wak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya Wak gimana Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat darahnya sudah mulai terlihat di Pak Yosep di sana.
main dulu. Bu, media juga nggak kelihatan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikutin ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi.
Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosef. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosef. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosef Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosef dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosef merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosef menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosef tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosef berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosef dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosef melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosef yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosef melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosef ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosef. Yosef pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosef, kemudian anak tiri Yosef, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosef berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosef lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosef dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosef. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosef hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana.
Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini, adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini. Sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah ini udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang lihat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Pak, ngeliatnya? Nah, sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Berarti kita tanam patopan, udah jangan ya, nanti jadi ganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyorakin aja. Kecewa gak, Wak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin? Nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat Danu sudah mulai terlihat di
dan Pak Yosef di sana. Bu. Media juga nggak kedatangan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Halo, Om Kosa.
Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan Emram Danu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele. Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep.
Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah
Ya seneng, banyak orang-orang yang lihat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana Wak pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Ngeliat di mana tadi Wak ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada sebal, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Berarti kita datang patopan. Udah jangan ya nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga. Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya Wak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyorakin aja. Kecewa gak Wak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya Wak gimana Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat datanya sudah mulai terlihat di dan Pak Yosep di sana.
Bu. Media juga nggak kedatangan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi.
Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arikhi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arikhi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan.
Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang lihat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Pengennya aku ngejar, mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin ini mau moncor. Lihat di mana tadi, Pak, ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Udah kita datang patopan, udah jangan ya, nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia sebelah sana di seberang ada nyorakin aja. Kecewa gak, Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada fungsi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu.
Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat Darno sudah mulai terlihat di dan Pak Yosep di sana.
Bu, media juga nggak kelihatan Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti ke atas saya. Nanti kalau nggak mau diikutin suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat.
Kombes Surawan menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi.
Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin ini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Pak, ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Udah kita tanam petopan, udah jangan ya nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia di sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak, Pak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat karena sudah mulai terlihat di Yosep di sana.
Bu. Media juga nggak kedatangan, Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti kata saya. Nanti kalau nggak mau diikutin, suruh ke atas semua, suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian.
Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arikhi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun,
saat tiba di lokasi pembunuhan. Ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi. Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa. Kenapa dipulangin lagi? Kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget, udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan. Tapi alhamdulillah, ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Wak, ngeliatnya? Sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu. Orang gila kata saya. Udah kita danang petopan, udah jangan ya, nanti jadi ganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia di sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak, Wak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu.
Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat darahnya sudah mulai terlihat di dan Pak Yosep di sana.
ya. Bu, media juga nggak kedatangan Bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti kata saya. Nanti kalau nggak mau diikutin suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Peran 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat diungkapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Pengungkapan peran tersangka itu diketahui setelah dilakukannya rekonstruksi yang dijalani oleh Yosep Hidayat dan M. Ramdhanu pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Yosep yang merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu menjalani rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Sedangkan untuk peran Danu, ia mengatakan bahwa tersangka Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arikhi dan Abi itu menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arikhi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucapnya. Dalam kasus Subang ini korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kasus ini muncul 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arikhi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Mimin adalah istri muda Yosep. Adapun Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami terdahulu. Polisi cuma menahan Danu dan Yosep. Sedangkan 3 tersangka lainnya hanya diharuskan wajib. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat.
Kombes Surawan menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami. Lilis Sulastri, kakak Tuti Suhartini, mengaku ingin memukul tersangka pembunuhan dalam kasus Subang, Yosep. Yosep dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Lilis Sulastri dan Yoris Raja Amanullah hadir di tempat kejadian perkara, TKP, saat rekonstruksi kasus Subang yang berlangsung hari ini, Rabu, 22 November 2023. Yoris Raja Amanullah adalah putra Yosep dari Tuti Suhartini. Adapun Yosep adalah suami Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saya mau mukul, tapi dihalangi sama polisi.
Mau menyelinap tapi tidak bisa, kata Lilis saat diwawancarai, Rabu, 22 November 2023. Lilis sangat kesal saat melihat Yosep. Cengengesan. Kayak orang gila, kata Lilis. Menurut Lilis, dia sempat melihat tersangka lainnya, Mimin, namun dibalik lagi. Kecewa, kenapa dipulangin lagi, kata Lilis. Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, 23, ditemukan tewas di kediamannya, di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus tersebut baru kembali ramai di tahun 2023 setelah tersangka M. Ramdhanu alias Danu melaporkan diri ke pihak kepolisian. Laporan Danu ke pihak kepolisian itu pun menyeret 4 tersangka lainnya, yakni Yosep ayah sekaligus suami korban, Mimin istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep Arigi dan Abi. Lilis selaku kakak korban mengaku lega setelah mengetahui kasus terbunuhnya Suhartini akan segera terungkap. Banget udah ini udah terungkap, biarpun masih sedikit belum ada pengakuan, tapi alhamdulillah ya seneng, banyak orang-orang yang ngeliat tapi risih juga. Tadi perasaannya gimana, Wak, pas ngelihat tersangka Yosep dibawa ke sini? Ini aku ngejar mau mukul, cuman dihalangin sama polisi, dihalangin gini mau moncor loh. Lihat di mana tadi, Wak, ngeliatnya? Nah, sebelah aja, semuanya pada sebel, pada pengen ngapain itu, cengar-cengir katanya gitu. Cengar-cengir gitu, orang gila kata saya. Udah kita tanam petopan, udah jangan ya nanti jadi mengganggu, jangan iya kata saya. Selain tersangka Yosep tadi ngelihat tersangka Mimin dan anaknya juga? Katanya ada mau masuk ke dalam tapi pulang lagi katanya. Kenapa katanya, Wak? Nggak tahu, saya lihat dia di sebelah sana di seberang ada nyoratin aja. Kecewa gak, Wak? Ya kecewa lah. Kenapa mau dipulangin nggak ini gitu, nggak ada konstruksi kayak gitu. Kesel banget. Harapannya, Wak, gimana, Wak? Ya cepet-cepet terungkap dah. Supaya ini gitu selesai gitu. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP, terlihat karena sudah mulai terlihat di Yosep di sana.
Bu, media juga nggak keberatan bu. Sebelum saya suruh ke atas semua, tolong ikuti kata saya. Nanti kalau nggak mau diikutin suruh ke atas semua suruh saya. Selain rekan media silakan ke atas, silakan ke atas. Aman,